Dia adalah seorang bapak vape Indonesia. Widih, Brothernya si Yang juga nih. serius? Betul, panggil aja langsung. Ayo, Bapak Vape udah bilang Bapak vape nih, ya. coba Om. Wih, Om, asik banget. Om. Nih, Oke. baru tepuk dong. Aduh. Kenalan, Bayu Om. Om Dimas, Halo. Jamal Om, Halo Nih, Dimas. Om Dimas adalah Bapak Vape. bapak vape Indonesia. Katanya. Menteri sih emang. Awal penemu yang nge-vape. Waduh, dia. Dia nih. Apa? Kata Arsan itu. Gue paling sebel sama komen-komen yang kayak, oh mendingan gak dua-duanya. Ya kalau gak dua-duanya ya gak usah follow kita. Ya. Gitu loh. Ya, gak usah. Kurvatek Podcast. Ajak ya, Pak. Nah, sekarang gue mengundang teman gue nih. Yo, Ini gue ada siapa teman. nih? Ini adalah bro gue waktu itu. Bro. Dia adalah seorang bapak vape Indonesia. Widih, Brothernya si Yang juga nih. serius? Betul, panggil aja langsung. Ayo bang, ayo bang. Ayo bang nih. Ayo bang. Iya pak ya. Ayo, Pak. Bapak Vape udah bilang Bapak vape nih, ya. coba Om. Wih, asik Om, banget. Om. Nih, baru tepuk dong. Aduh. Bapak Vape. Nih ada Om Dimas ya. Iya. Om Dimas tuh. Semua tahu nih kayaknya. Kenalan udah. Kenalan, Bayu Om. Om Dimas, Halo. Jamal Om, Halo Nih, Dimas. Om Dimas adalah Bapak Vape. bapak vape Indonesia. Katanya. Katanya sempat disebut apa minister of apa? Gimana cerita dong? Ministry of Vape Indonesia. Iya, katanya Wih, sempat seperti itu. Iya, gue punya brand dulu namanya itu Ministry of Vape Indonesia. Gitu. Terus ya gitulah. Apa yang mau ditanya? Gitu. Iya ya. Kata Yang sempat disebut apa menterinya gitu. Itu Menteri. sama orang luar apa sama orang Indo? Waktu itu. Yang nyebutnya ya. Coba. Om tapi nyebut dia apa Yang? Yang. Iya. Oh Yang sama. Jo ya Deket, tanya deket, tanya deket yang soalnya, Bang. tanya yang nyebut aja dulu deh berarti. Kenapa dia nyebutnya sama siapa gue disebutnya Bapak Vape? Pak Menteri lah ya. Pak Menteri. Dulu disebutnya Pak Menteri. Pak Menteri. Pak Mantri boleh kayaknya. Pak Mantri. Nggak, jadi dulu waktu kita mulai tuh, gue kan mulai vaping 2012, 2013 gue udah punya si ministry itu tuh, Movi itu. Terus pada saat itu tuh vape itu masih belum ada kejelasan legalnya. Nah kita perjuangin gimana caranya dari barang yang nggak jelas nih legal enggak, ilegal enggak, sampai akhirnya gimana caranya diakuin sama pemerintah terus dapat cukai gitu. Berarti saat itu Om Dimas ikut memperjuangkan juga atau enggak? Iya. Ikut si vape ini untuk legal. Betul. Karena kan ini kan ada asosiasinya bang ya. Jadi Iya, dulu Om Dimas yang paling vokal pokoknya. gue sebelum ada asosiasi sih sebetulnya itu. Oh sebelum ada asosiasi vape-nya udah Udah mulai. Iya. Abang-abangan bro. emang udah sebuah menteri sih emang. Awal penemu yang nge-vape. Waduh, dia. Dia nih. Apa? Kata Arsan itu. Ngetrik. Oh dia awal. Gokil emang. Tapi waktu itu tahun berapa tuh Om? 2013. 2013. Yang 2016. Waktu udah 3 tahun lebih dulu. Saat itu Customer Om Dimas gua. Oh lo customer juga? Iya, pasti lah. Waktu itu Om Dimas melihat si vape itu dari mana? Dari luar masuk ke sini kah dibawa atau dari mana waktu itu lo dapat info? Jadi dulu tuh usaha gue tuh bukan di vape tentunya ya. Jadi gue dulu mainnya di telekomunikasi. Telekomunikasi. Gue bangun tower sama juga di billboard dan gitu-gitulah ya, marketing. Nah, sekali waktu ada bosnya salah satu operator telepon ke Amerika, balik-balik ngasih gue hadiah itu. Vape itu. Vape itu. Itu berikut liquidnya. Jadi dia zaman dulu tuh dia bentuknya kayak rokok, dalamnya udah ada tuh, udah ada liquidnya. Jadi dia tinggal isep-isep doang. Terus sekali buang itu. Enggak. Dulu belum ada disposable. Jadi bisa diisi. Bisa diisi. Bisa diisi. Bisa diisi. Diinjek gitu. ya. Diinjek. Nah, dari situ gue udah suka nih sama konsepnya. Cuman gue berusaha explore nih, nyari-nyari yang lebih cocok lagi device-nya tuh kayak gimana. Jadi gue beli belanja lah dari Amerika, dari Jepang, dari Malaysia, dari luar lah ya, gitu gue belanja gitu. Nah terus
Yang gua nggak pakai, gua mulai jualan tuh keliling dari kafe ke kafe, kantor ke kantor, teman-teman gua jualin segala macem. Nah, tapi gua belanja lagi. Nah, gua perhatiin setiap kali gua masukin vape ini nih, misalnya gua masukin 20 kiriman gitu ya. 6 atau 8 tuh nyangkut tuh di bea cukai itu. Oh, ditahan ya? Iya. Karena mungkin mereka juga belum tahu ini Belum barang tahu apa. nih barang apaan kan, ilegal segala macam kan. Wah, gue bilang nih nyangkut nih, berarti mantep nih ya. Karena gue pikir kalau nyangkut begini berarti orang-orang yang mau masukin vape nih serepot gue nih. Iya. Susah. Ya kan, langsung lah begitu surat cinta datang dari bea cukai segala macam, surat cinta kan ada panggilan-panggilan. Gue datang ke sana, gue kenalan sama orangnya, Bang. Nih gue butuh banget nih, kebetulan nih kenalan sama yang nangkep kan lu nih. Bang, gue masih banyak nih kiriman kayak begini, gimana nih caranya gitu. Ini biar masuk ya. Gimana nih caranya? Ordal berarti ya. Iya, ya, karena kan jadi kenalan nih. Iya, betul. Gue kan mau ke bea cukai, mau ngubungin siapa kalau nggak ada surat beginian nih. Iya, betul. Kalau ada surat begini kita jadi Tahu kemana harus kemana gitu. Oke, akhirnya diurus lah sampai akhirnya bisa legal ya. Sekarang udah bisa masuk dengan ya mulus lah, gampang gitu. Iya. Terus kalau misalkan Om Dimas sendiri sampai dari 2013 sampai sekarang tuh akhirnya memakai doang, maksudnya kayak makein doang, apa terjun juga kayak bikin produk, bikin vape gitu. Gue terjun juga bikin produk. Sebelum Movi tadi ya? Movi, abis itu gue udah jual tahun 2020, terus gue bikin brand baru lagi. Apa tuh? Rock Bar. namanya. Rock Bar. Rock Bar baru launching bulan lalu di sini ya kan? Event. Baru event yang ada event lari itu Kemarin kan? event, betul. Rock Bar. Bareng King ya? Bareng King. Bareng King tahun bulan lalu. Selalu bareng King. Selalu Iya bareng dong, King. pasti. Always. Kalau yang nggak dibawa ya ada ya Rock Bar. Ada lah pokoknya di King ada ya? Rock Bar ada. Ada liquidnya. Ada rasa apa aja Om? Banyak. Macam-macam sih. Banyak ya? Banyak banget. Sama Gitu. Salah satu liquid terbaik. Nah, jadi sekarang tuh sebenarnya yang paling gatel tuh adalah gimana caranya mensosialisasikan vaping ini ke audiens yang lebih gede. Karena di market itu sekarang vape itu bahaya atau enggak, dampaknya kayak gimana, terus posisinya tuh kayak gimana tuh agak rancu gitu. Iya, betul. Karena kebanyakan noise nih. Betul. Ada yang bilang jelek, ada yang bilang bagus, ada yang bilang apa, ada yang bilang itu, ada anak kecil bocah make. Jadi image-nya tuh kusut nih. Jelek gitu. jadi Itu kusut, perdebatan juga Tom ya. Iya. Ada yang bilang orang berhenti ngerokok bagus di nge-vape, tapi begitu tuh ada lagi keluar statement vape lebih bahaya karena bahaya. elektrik karena apa gitu. Karena uap gitu apa Iya, ya. karena uap dan lain-lain. Menurut Om Dimas itu gimana sebagai Bapak Vape Indonesia nih? Jadi kan sebetulnya kita kan semuanya bekas perokok dulu nih, ya kan. Jadi pertanyaan nomor satu itu yang mesti ditanya adalah kalau vape ini nggak ada, lu ngapain? Lu ngerokok nggak? Kalau misalnya kalau nggak ada vape, lu ngerokok, nah itu lu targetnya vape nih. Cuman kalau lu nggak ada vape, lu tuh nggak ngerokok, nah lu bukan. Oh, yang awalnya bukan perokok tapi tiba-tiba nge-vape gitu, itu bukan targetnya berarti. Bukan, gitu. Jadi kita tuh buat perokok. Dibanding rokok mendingan ini, gitu loh. Dibanding rokok mendingan ini. Perbandingan berarti Om ya. Jadi jangan, gue paling sebel sama komen-komen yang kayak, oh mendingan gak dua-duanya. Ya kalau gak dua-duanya ya gak usah follow kita. Ya. Gitu loh. Gak usah. Ya marah Ya, itu. yang nggak dua-duanya tuh lo nggak diajak gitu. Nggak diajak, aja ya. gitu. Lu udah Apa-apa bener, juga lu udah ya. bener. Jangan kenalan sama kita. Lu udah sadar, udah nyaman ya kan. Nah kalau lu bermasalah baru tuh kan gitu ya. Itu nomor satu. Nomor dua sebetulnya yang menurut gue menarik itu sebetulnya bukan masalah bisnis vape-nya, tapi masalah tentang ada opportunity di mana kita tuh sebetulnya ada di dalam bisnis yang intinya adalah menyediakan nikotin. Bisnisnya penyedia nikotin. Penyedia nikotin. Nah di dalam sekarang ini penyedia nikotin tuh ada 3. Penyedia nikotin dengan tar. Nah itu rokok tuh. Rokok, ya. Penyedia nikotin dengan sedikit tar, itu kayak IQOS segala macam, ya kan. Nah, vaping itu penyedia nikotin tanpa tar. Si liquidnya ini ya. Gitu. Jadi kalau lu misalnya emang doyan sama nikotin, tinggal pilih nih, karena ada 3 platform nih. Lu mau yang mana? Nah, cuman yang perlu kita ngerti adalah semua orang itu kecanduan sama nikotin, sama kayak orang kecanduan sama kafein, kopi, ya. sama beras, sama nasi. Kita kan kalau Itu emang kebutuhan. Laparan sih. makanya sebetulnya nggak bisa dibilang kecanduan karena itu ketergantungan doang. Ya, betul. Ketergantungan doang. Nah, jadi tadi gua memang itu lupa. Sampai nikotin. Tiga platform, Pak. Tiga nikotin. Tiga. Platform. Jadi kan gitu kan.
Nah, kalau lo emang ada kebutuhan nikotin, lo tinggal pilih pakai tar, sedikit tar atau tanpa tar, gitu loh. Nah, kalau misalnya emang lo udah ketelanjuran butuhnya nikotin, ya ini ada nih yang tanpa tar. Itu yang menarik gitu loh. Karena lo pada tahu kan berhenti ngerokok kan susah banget. Susah, betul. Ya kan? Kalau orang udah 5 tahun ngerokok, itu minimal udah pernah 1 kali mau berhenti sebenarnya. Iya, pasti. Minimal sekali pernah mau berhenti. Nah, biasanya itu 31 Desember. Resolusi. Bulan ini berarti ya. Lu 31 Desember Tahun ini pernah ya. nggak lo? Tahun ini ya. Bulan ini. Resolusi, Tahun resolusi. ini. Tanggal 1 tuh, kira-kira jam 11, jam 2, setengah 12. Jokes akhir tahun. Kecut nih. Iya sih. kan? betul. Iya kan gitu kan. Nanti nunggu lagi tuh 31 Mei, Mulai 31 berhenti Desember lagi. 31, Iya, betul, gitu. betul. Pengalaman Om ya? Iya, pengalaman kita semua udah pernah ngerasain kan gitu. Setiap tahun pasti update kayak gitu ya. Iya, wah gue tahu nih tahun depan mau ngapain sih. Itu bener lagi. Gue belum 5 tahun udah batuk-batuk dada sesek. Ini tahun depan harus berhenti. Berhenti. nih. Tapi akhirnya lu berhenti nggak? Berhenti dong. Switch ya jadinya, switch Gue ya? dapet jalan yang benar sih. Om Dimas juga? Ngerokok. Switch Iya, ya sekarang? switch. Total. Tapi ada juga tuh yang dua-duanya tuh, yang Rokok jalan, juga, vape juga, Itu gimana iya. tuh menurut lo? Gaya sih bang. Itu kurang edukasi sih menurut gue. Nah, gimana tuh menurut lo Om? Kalau yang Gini, yang rokok jalan? kebanyakan walaupun dia dua-duanya jalan, tapi rokoknya pasti lebih sedikit. Berkurang gitu loh. Karena nggak ada orang banyak yang ketergantungan sama nikotin, tapi tidak ada yang ketergantungan sama tar. Jadi misalnya kayak, kita keluar yuk, asap nih, karena butuh nikotin, banyak. Tapi kan nggak ada yang kayak, oh anjing gue kayak kalau nggak kena tar, agak oleng gitu. agak oleng gitu kan, kagak ada. Ya kan? Jadi sebenarnya karena itu tuh bahaya tapi nggak bikin orang ketergantungan, kenapa nggak ditinggalin aja? Kalau emang lu nggak bisa sepenuhnya ninggalin nikotin. Gitu. Cuman kan masalahnya adalah karena dia tuh mengurangi resiko sampai 98%. Si vape ini? Iya, sampai 98% dibandingkan rokok ya. Jadi rokok punya kadar toksinnya berapa, terus 98% berkurang. Nah, cuman pas jalan ini nih banyak kepentingan-kepentingan yang beradu nih. Oh. Apa tuh? Kesehatan gitu ya. Kesehatan kayak gitu-gitu kan. Jadi misalnya kayak di kesehatan kan banyak orang yang baik, tapi kan nggak semuanya. Iya. Ada juga yang sifatnya tuh lebih kayak komersial banget gitu. Iya, betul. Ada ya, tapi yang baik juga ada banyak juga. Tapi yang oknum-oknum ini nih merasa bahwa smoker itu bagian dari future market. Ya. Oke. Karena pada suatu hari akan butuh Sakit obat, ya, betul. butuh apa segala macam kan. Nah yang kayak gini-gini nih yang ganggu nih sebetulnya. Karena di satu sisi dia bukan peneliti, tapi ngomongnya seolah-olah kayak peneliti. Betul. Sementara yang peneliti beneran kayak misalnya lembaga kayak BRIN gitu ya, Badan Research Indonesia segala macam yang memang tugasnya itu meneliti kayak begini, dan dia bilang bahwa udahlah kalau dibandingin sama rokok mah jauh. Gitu. That's it kan, dari situ sebenarnya udah clear gitu ya. Berarti tergantung lu nonton medianya apa gitu bang. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya daripada yang lo samain tadi, vape pun juga ada resikonya, tapi lebih kecil dibanding rokok berarti intinya ya. 98%. Ya maksudnya semua yang mengandung nikotin juga ada resikonya, cuman lebih kecil aja gitu ya. Jadi gampangnya kan gini kan, kayak lo naik mobil, naik motor pasti ada resikonya. Betul, ada resikonya. Cuman kan pada saat lo naik motor, lo dianjurkan pakai helm. Ya. Bukan kalau lo pakai helm pasti lo kecelakaan lo Iya. pasti nggak kenapa-napa gitu, tapi mengurangi Resiko, resikonya kan. betul. Naik mobil juga kan lo pakai seat belt kan. Itu kan kalau ada apa-apa lo berkurang resikonya. Betul. Kan gitu kan. Karena perdebatannya itu kan. Sekarang tuh lagi kayak perdebatannya, enggak, vape ternyata lebih bahaya, karena kayak tadi uap dan listrik segala macam. Rokok aja balik lagi akhirnya ke rokok. Betul. Terus ada kayak keluhan-keluhan, gua nggak tahu itu buzzer atau beneran, keluhan kayak gua nge-vape ternyata malah kena penyakit apa gitu-gitu kan. Dan sekarang terjawab kalau misalkan si vape itu ya tetap ada bahayanya, cuma resikonya lebih kecil dibanding rokok. Lebih kecil gitu. Tapi harganya gimana om? Lebih murah dari rokok non cukai. Oh setuju sih. Setuju. Betul. Setuju. Tadi mau ngelamar di Taichan Ngelamar. Sekarang di vape-nya ya, di pion dia, di Lebih murah pion. dari rokok non cukai. Rokok non cukai lu kira-kira 12.000, 13.000 sehari. Kalau vape paling 4.000 sehari. Sehari tuh? Iya. Apa enggak, bukannya gimana kita ngepuffnya? Udah pasti sama kayak gimana kita Ngepaf lagi dia bilang. gimana kita ngerokoknya juga kan. Iya sih bener sih. Kalau rokok non cukai 1 slop sih tetap aja. Iya sih. Gitu. Nggak mungkin tapi ya. Awal-awal ada si vape kalau ini namanya apa? Pico, device. Device-nya. Terus ada pouch, bedanya tuh apa tuh? Jadi device itu dia powernya lebih besar. Karena dia powernya lebih besar, apa ya,
kalau secara rasa sama pengalamannya ini lebih enak, tapi yang pot itu jauh lebih ringkes. Lebih ringkas, lebih gampang sih. Emang dia pakai ini cartridge Lebih doang. santai. Iya, sederhananya pot itu pakai cartridge, Iya. mod itu pakai atomizer. Iya. Pot Sederhananya itu sih. pakai tangki kayak gini, Pakai terus RDA. setel gitu. Soalnya awal temen-temen gue nge-vape yang Om itu bawa apa sih Tas, iya tasnya itu toolkit ya, toolkit. toolkit Power betul. bank, ya. Ada ini buat ngeganti Gunting. apa Obeng. oil dia gunting. Buset kita gue Kapas segala teknisi kan. kayak teknisi apa Iya. kapas. Sekarang masih kayak gitu nggak sih? Masih ada. Masih ada ada yang- tapi udah nggak kayak dulu. Jarang ya? Tapi kayaknya sekarang lebih enak ke King atau ke Pion gitu tuh Bang. Apa? Kalau Produknya? misalnya- enggak, maksudnya kalau misalnya mau ganti kawan. Oh iya bisa langsung. Ya Bang ya? Masuk. Agak kasar tapi masuk sih nggak? Iya bisa ke situ. Soalnya dulu awal-awal kan, kalau sekarang masih ada nggak yang lomba-lomba yang ngetrik-ngetrik gitu? Masih ada. Masih ada ya? Masih. Biasanya di event-event Di vape event. aja sih. Dulu di ini Ramayana tuh di atas tuh dulu Pernah tuh di sering tuh, Ramayana. ya Dia, kan? dia juga yang bikin. Iya, lo yang bikin kan? Iya. Itu sampai ngebul semua gitu kayak kebakaran gitu. hampir setiap event kalau di Serang ya itu gue yang buat pas. Yang terakhir yang abis Lebaran kemarin kan, anniversary itu ya kalau nggak salah. anniversary. Kalau yang di Cilegon? Kenapa? Kalau yang di Cilegon, yang di Hotel Krakatau tuh? Ya gue juga yang Lu bikin. juga itu? Iya. Yang di rooftop itu kan? Betul. Itu di waktu itu komunitas Itu lah ya. tahun kapan tuh? Lama banget ya? Sebelum Masehi. Wah, Nah, itu after cukai sih. after cukai After ya. cukai. Setelah cukai kita kumpulin lagi lah. Berarti bisa dibilang sih bisnis vape ini menjanjikan banget ya Om ya? Banget sih. Ya nikotin yang dengan tar banyak nggak gede nggak marketnya? Sama aja sih Bang. Ya kan? Sama aja, Apalagi sama. tanpa tar kan harusnya gede banget marketnya. Betul. Berarti ini nggak waktu awal-awal kan orang bilang ini mau musiman, rokok tetap nggak tergantikan, tapi dibuktikan dengan sampai sekarang masih eksis ya, masih bakal bertahan Betul. sampai Dan bahkan banyak inovasinya kan? Gue inget kata-kata Pak Dimas lah, intinya teknologi yang hadir pasti lebih baik. Iya. Ingat nggak pernah ngomong gitu? Ingat. Dia bingung. Ingat dia. Bener nggak Pak? Teknologi yang hadir pasti lebih baik kata Pak Dimas. Enggak, karena kalau misalnya bicara tentang bahaya-bahayaan gitu ya, di Indonesia tuh lu tau gak sih angka kematian akibat rokok tuh per tahunnya berapa? Ya. Berapa tuh? Kacau sih. 225.000. 225.000 jiwa. 225.000 jiwa. Itu sama juga kayak tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh ya? Tahun 2006 ya, yang pas lagi ada tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Tsunami Aceh. 2004. Desember. 2004 ya? Desember ya. Nah itu kan kira-kira 200 ribuan juga, ya kan? Nah itu kejadian itu sebetulnya tsunami Aceh itu tiap tahun ada di Indonesia. Ya dari si rokok. Dari si rokok. Dengan angka itu, dari rokok gitu. Kalau di dunia itu kira-kira 6 juta orang tuh setahun ya. Itu berarti total selama Perang Dunia Kedua jumlah Yahudi yang dibunuh tuh segitu tuh 6 juta tuh. Tapi tiap tahun ada gitu. Nah, jadi tapi saking kita terbiasanya terhadap itu, kita ngerasa itu kayak Hal biasa aja biasa gitu. aja gitu loh. Padahal itu kan gila gitu kan. Banget sih. Gitu. Berarti pokoknya yang si Om Dimas bilang ini bukan berarti lo harus nge-vape. Kalau misalkan lo nggak ngerokok nggak nge-vape, Ya nggak udah, apa-apa, terserah. nggak usah mau coba mulai gitu Nggak ya. usah milih, santai Tapi kalau aja. misalkan ada Jangan FOMO teman-teman, ya. iya Jangan jangan FOMO. FOMO, Tapi betul. kalau teman-teman lo nge-vape ngerokok ya jangan dibilang boros nih, Iya, gua bener. apa kalau misalkan vape lo rokok lo nggak dibeliin bisa buat mobil dapat apa gitu Wah. kayak gitu. Kan omongannya gitu kan? Iya sih, Kadang bener. bilang gitu kan, lo ngerokok boros makanya nggak punya mobil. Orang ngerokok balas, lo nggak ngerokok aja nggak punya mobil gitu. Iya, kan? bener juga Bener. sih. Jadi kayak sebenarnya lo ngelihatnya kayak gini aja. Kita nih sekarang ngurangi emisi lah ya. Lo masih tetap bikin macet, tapi lo udah pakai mobil elektrik Iya, atau motor betul. elektrik. Tetap macet. Terus udah gitu lo tetap makan, lo tapi makannya sayuran yang organik, nggak pakai pestisida, kayak gitu kan. Iya. Terus lo tetap pakai plastik, tapi plastiknya sekarang udah degradable gitu kan. Itu kan mengurangi resiko semua tuh sebetulnya. Nah, kita tuh di dalam kategori pengurangan resiko sebetulnya gitu. Jadi ya itu sesuatu yang dunia butuh gitu. Betul banget sih. Tapi kalau untuk cukai nih Om, cukai si liquid sama cukai si rokok kok kenapa jomplang banget ya? Bedanya. Ya karena gini, seringkali tuh masalah tentang regulasi itu regulasi sama teknologi itu nggak jalan bareng-bareng. Biasanya regulasinya tuh terbelakang banget gitu loh. Jadi zaman dulu bikin masalah percukaian contohnya ya, itu dicukain karena kita mengandung nikotin. Ya. Gitu loh. Tapi kalau misalnya kita mau bikin Indonesia 4.0, mesti mikirnya gini, ini dicukain bukan karena mengandung nikotin, tapi yang dicukain tuh harusnya tarnya. Semakin dikit tarnya, semakin kecil pajaknya. Oh gitu. Harusnya begitu. Jadi membuat ekosistem di mana
apapun platformnya, mau itu rokok, mau itu IQOS, maupun itu vape, memperkecil resikonya, memakai teknologi untuk memperkecil resikonya. Jadi semuanya win-win, negara dapat pendapatan, terus jadi gitu masyarakat juga mendapatkan pengurangan resiko gitu. Harusnya cara berpikirnya begitu, bukan karena kita mengandung apa. Sama kayak EV berarti ya, Om ya. Mobil Iya, listrik, pajaknya lebih murah. karena dia mengurangi emisi, dia pajaknya lebih murah, ganjil genap nggak kena. Tapi tetap mahal harganya. Om. Iya. Sekarang lebih murah. Oh sekarang lebih murah. Bingung kita jawabnya kalau ngomongin harga ya. Jadi ngomongin harga nih. Susah. Soalnya sama sama gue kan kita nggak sanggup soalnya. Itu masalahnya bukan masalah harga yang mahal atau murah. Kita sanggup apa enggak kan gitu Betul kan. sih bang. Iya. Tadi gue sempat ngobrol sama Yang, kalau misalkan katanya Om Dimas ini disebut sebagai Bapak Vape Indonesia. Vape yo. Kenapa lu bisa sampai dapat gelar Bapak Vape Indonesia, Om? Nah, tanya yang nyebut deh. Kenapa? Kenapa Yang? Ya mungkin paling vokal secara advokasi tentang vape sih. Terus ngedukasi juga. Ngedukasi bukan hanya vapers ya. Bukan hanya penggunanya, tapi pelaku industrinya juga dulu. Belajarnya Pak dari Dimas sih salah satu orang yang paling vokal lah terkait edukasi. Terus paling vokal buat ngelegalin segala macam lah. Jadi si Om Dimas nih bisa dibilang sebagai salah satu pelopor si vape itu ya, awal-awal. Iya. Waktu itu. Sampai akhir sekarang banyak. Kalau asosiasinya apa namanya? Ada Macam-macam APVI ada ya? beberapa, ada Lo PVI, ketua, Iya. ketua yang apa? ketua KPVI dia. Oh lu ketua AFI? Afi. AFI Banten ya. Afi menuju puncak itu bos. Wah. Lama banget lagi tuh. Indosiar. Mawar, berarti, mawar. Tadi kan Bang Yang sempat bilang dulu tuh nggak ada liquid lokal ya. Iya. Itu kan liquid kan US kan ya. Nah, itu Pak Dimas yang Nah, masukin berarti dulu. Nah, itu Bawa juga ya? ada ceritanya tuh. Ada si liquid lokal akhirnya. Liquid US, liquid Malai dulu kan itu. Iya, jadi karena dulu kita kan dulu masih konsumsi doang gitu kan. Tapi kita masukin import. Begitu kita masukin import. Ya Indonesia kan kreatif ya. Betul. Nah dari situ kan terpacu tuh sebetulnya. Nah itu wah iklimnya tuh bagus banget gitu karena akhirnya kita bisa bikin sendiri, harganya lebih murah, rasanya lebih relevan, segala macam dan akhirnya sampai sebenarnya udah banyak yang mulai ekspor tuh. Jadi kalau misalnya nggak ada berita-berita miring apa segala macam, sebenarnya pasarnya tuh bukan Indonesia doang, tapi ada 1 miliar orang satu dunia yang membutuhkan solusi ini gitu. Jadi ya tahu deh. Tiba-tiba manggil. Tapi kan lagi viral tuh. Iya, betul. Lagi viral kan. Ya, ini coba dengerin ini deh. Ini gede nih. Tapi menarik tuh, yang tadi Om bilang ada liquid kita yang diekspor tuh beneran ada dikirim keluar. Ada-adanya. Banyak. Kemana biasanya? Yang tuh gua tahu aja ya kayak ke Dubai. Ya kan terus kayak Asia. wah yang paling gede tuh ini nih per Arab-Araban tuh. Waktu tuh doyan banget sama liquid kita gitu. Terus sampai ke Rusia. Iya kan? Gue sendiri juga ada customer gue di Jepang. Jepang. Iya. Eropa masuk. Buka vape store dia di sana. Iya. Anjir. Bener-bener. Pesan dibuka. Oh, lu juga ada punya lo yang? Enggak. Adek gue Tapi kuliah di dia luar apa sama namanya? bener liquid lokal Orang tuh banyak. Jepang bukan? Yang di sana orang Jepangnya apa orang Indonesia di Jepang? Orang Jepang. Orang Jepang yang bikin Taichan. Subasa. Orang Jepang ini kita Inilah kita Ican lagi kan ya. Orang Jepang. Orang Jepang aja. Berarti keren juga ya sampai ada liquid kita yang diekspor ke Iya, sana ya. iya. Kita Kita lumayan bagus taste-nya. Orang Indonesia tuh taste-nya sip diakuin sama luar ya? Sama luar. Ada kompetisinya gitu nggak Om kayak apa liquid terbaik gitu? Om Dimas yang bikin dulu. Oh ada. Iya. Indonesia. Iya. Apa gimana Om namanya waktu itu? Brewer gitu Jadi ya. Indonesia Top Brewing Festival. Jadi kayak American Got Talent gitu tapi Ngeracik. ngeracik. Nah, tapi ngeracik ini nih nggak cuma sekedar produknya doang tapi cara dia mempresentasikannya, konsepnya, target marketnya, semua segala macam itu kita Nilai ya? kita nilai gitu. Itu terakhir tahun berapa ada itu? Wah, udah cukup lama sih. Udah cukup lama. Habis itu gue nggak bikin lagi. Sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi ya. Kenapa tuh? Covid, sebenarnya Covid kali ya? Takdir sih kayaknya. Karena konflik of interest kali gue punya brand juga kan. Oh iya. Oh, berarti udah daripada bikin orang naik mendingan bikin lagi Om ya. Iya. Bikin si rock bar itu ya? Rock bar. Tahun berapa tuh rock bar dibikin Om? Gue baru bikin tahun lalu. Rock baru itu singkatannya rokok baru. Rokok baru, yoi. Gue kira roti bakar Bang. Iya, biar gampang ingetnya. Ada yang inget roti bakar, ada yang ingetnya kafe di Bali gitu-gitu ya. Nah kalau si Movi sendiri masih jalan? Masih. Masih, berarti bareng ya Movi sama rock bar ini ya? Iya. Si rock bar ini berarti bentuknya lu ngejual liquid doang kah atau ada device-nya juga?
Sekarang gue baru jual liquid doang karena gue untuk jualan device tuh perlu waktu. Wah, waktu. Perlu waktu tapi nggak ada uang. Waktu nggak ada uang. Invest dong. invest. King Fab. X. Ya gimana gua seujung-ujung kukunya gua kayaknya. Sama-sama nggak punya waktu. Sama-sama nggak punya waktu sibuk kan. Uang banyak, waktu nggak ada. Kalau si Rockbar sendiri yang paling best seller, yang paling recommended buat teman-teman sini apa? Ini liquid rasa apa? Gue ada satu ya yang orang suka banget tuh sekarang namanya es bulbul. Es bulbul. Oh. Betul. Belewah Dingin tuh. berarti dingin ya? Ada dinginnya dikit terus dia belewah tuh. Jadi rasanya tuh Indonesia banget. Indonesia banget, coy. Indonesia banget. Nikotinnya di berapa? Aja. 4 sama adanya? 8. Oh, 4 sama 4 sama 8. Jadi kalau lu cobain liquid es bulbul nih, Seger banget pokoknya. rasanya kayak buka puasa. Wah, Iya. Emang benar. Oh, bener. Emang benar. Emang benar. Yang punya katanya es timun suri, timun suri timun kan? suri. Sama susu Es kurma. bonteng. Kalau yang tadi es bulbul, Heeh. itu inspirasi dari mana? Dari bener puasa itu? Iya, beneran. Jadi gue pengen bikin jadi di semua rock bar itu semuanya tuh rata-rata yang lain tuh rasanya lebih kayak US tapi zaman US masih enak banget gitu. Yang lainnya. Cuman Zaman-zaman. satu doang nih rasanya nyempil yang gue mau bikin rasanya Indonesia Indonesia banget. banget. Indonesia banget. Terus dia pakai bahan yang memang nggak banyak di develop. Mungkin yang bikin rasa belewa cuman gue sama Nutrisari kali. Hari. Masih Joshua lagi kan? Sudah mewah. Sayang kita nggak ada displaynya. Ntar lu bisa ke King Vapor deh. Lu ada di King Vapor ada. Di Pion juga ada ya. Di Pion Harganya ada. berapa tuh kalau yang es bulbul? Seratusan ribu. 100.000 ya. 100.000. Murah ya Bang ya? Murah. Gila. Murah banget. Mampir ke King Vapor. Itu bisa dipakai berapa lama ya? Setahun kalau nggak dipakai. Tahun kalau nggak Setahun dihisap kalau ya. dibungkus terus sih bisa. Iya, masih rapi langsung. Setahun nggak habis kalau nggak dipakai kan. Ini sama yang di depan kita udah ada nih, Do, tuh dari King. Tuh, King Mango. Ini ada 1345. Ini lo bisa dapetin di King. Kalau yang kayak gini berapa? Itu 135. 135 nih yang taro. Ini melon. Apa itu apa itu? Saltnik ini leci sama pisang. Ini mangga. taro. Tuh. Taro. Ya kan taro begini tuh Mangga, taro. leci. Ditaruh Belum namanya. itu, ini taro tuh maksud Iya. gue itu. Nih, ini melon. Tuh. Melon. Ini mangga. Ini mangga juga. Tuh. Oh, sama. Itu yang Mangga. kecilnya ya? Ini yang saltnik. Oh, ini saltnik. Ini untuk Oke. pot ya? Betul. Pot, betul. Itu Nah, ini leci. Yang ini mangga. Taruh pelan-pelan. Yoi, King Mango, saltnik dia. Enggak apa-apa lu nih. Saltnik. Yang dipakai aja. Dan ini King Yang Leci, di saltnik kantong. juga. ada nggak Om? Agak. Nggak ada. Yang ada bungkusannya. Oke. Aimat kayak lagi ambil deh. Dan Bang, ketentuan untuk orang-orang yang beli di apa namanya vape store lu ini ada nggak? Misalnya kayak ada 17 Batasan umur. plus ya, ada 21 plus. Ya. 21 plus, bukan 17 plus lagi. Nggak tahu ya di Indonesia nih ada yang 18 plus, ada yang 21 plus. Cuma kayaknya sekarang kita ikutinnya 21 plus. 21 plus. Coba kayak tanya Bapak Vape. Kalau yang bener 18 apa 21 harusnya? Yang amannya. Plus lagi. Pijit Bang. Waduh, coercit beneran nih kita sih. Nyebut merek lagi. Yang bener 18 apa 21 harusnya? Amannya yang aman. 21. 21 ya? Kenapa tuh? Kan rokok. Karena masuknya kan rokok, minuman keras dan segala macam itu kan 21. 21. Dia udah bener-bener dewasa yang full gitu, bukan cuma dewasa secara legal ya. Berarti emang ya secara pemikiran juga dewasa. Jadi 21 plus. 21 plus. Dan tentunya semua produk ini Bang, kalau misalnya beli di e-commerce bisa nggak? Kalau nggak di vape Si store? Rockbar, si Rockbar. Iya, si Rockbar ada, Rockbar. e-commerce ada. Oh Rockbar ada. Ada di toko ijo, gua lihat sih ada. Kalau lo di Gua nggak, lo karena ke banned terus gua. Wah. Emang susah soalnya jualan di Oh, iya. ini Bang. Karena Google apa ya, Google Policy kalau nggak salah. Nggak bisa dia soalnya. Oh, kalau ini. Apalagi nama toko gua kan ada unsur-unsur Vapor-vapornya gitu. Oh iya benar-benar ganti aja berarti. Jadi sate Taichan Mas King Boy Taichan. jualannya ini. Iya Kamuflase ya. Jadi Kamuflase. kata langsungnya ini apa telur ya kan, bawahnya ada. Namanya aja tuh. Iya, Ada liquid, pineapple, mango. Terlalu creamy ya kan ya. Menurut lo Om, kan, si industri vape ini masih bisa bertahan atau masih bakal bisa berkembang lagi apa udah stuck di sini? Nah, menurut gua gini, tergantung. Kalau lu udah nyoba, lu udah nyoba belum? Udah? Udah. Punya di nyoba King belum? Vape dong gua. Udah.
Nah, semakin banyak yang nyoba, nggak ada alasan untuk melihat bahwa ini tuh akan nggak bertahan. Iya. Cuman bisa berkembang doang. Iya, The only way is up only gitu. Karena teknologi sih Om ya. Teknologi kan yang tadi dibilang tuh. Ya karena sekarang orang yang butuh mengurangi resiko itu ada 100 juta orang di Indonesia. Gitu. Jadi karena kan namanya rokok tuh nggak semuanya jelek nih. Kayak penulis lah, seniman lah, orang yang kerja, konsentrasi gara-gara rokok itu jasanya banyak nih rokok nih. Betul. Jasanya banyak gitu. Jadi ya ada orang yang nggak kena asap, nggak ngebul dikit dia nggak bisa mikir, nggak bisa apa segala macam kan. Jadi ya menurut gua ya Masih berkembang. iya kita mesti milih lah gitu. Kita pengen Soalnya Bang, dulu tuh ada device yang bisa musikan ya Om ya. iya. Iya, nge-vape ya, terus dengerin musik ya kan ya. Mungkin ke depannya bisa sambil nonton kan. Ambil ngisep sambil nonton ya kan. Bisa. Kan teknologi kan. Agak aneh tapi nggak bisa sih. Bisa aja. Soalnya gue juga mikirnya aneh banget Bang. Dia kayak musik box gitu, tapi bisa di-sub ya kan. Bahkan sekarang ada yang jam loh Bang. Ada. Ya kan? Nanti ada yang tablet lo masuk dulu. Itu beda cerita. Lo tinggal ngebul-ngebul. Itu beda cerita sih. Lo asapnya tinggal keluarin. Nyambung omongan Pak Dimas. Jadi mungkin Pak Dimas create produk yang bagus banget. Kalau gua di toko tuh lebih ke ngedukasi. Karena tadi Pak Dimas bilang ada 100 juta orang ya Pak yang pengen berhenti lah bahasanya. Pengen berhenti ngerokok. Nah di toko gua tuh banyak banget orang yang mau berhenti tapi susah. Gitu. Dan waktu Banyak banget. Dulu tuh kan gue punya toko juga ya, gue punya toko juga retail ya. Nah di toko gue tuh selain kita mengkonvert orang dari rokok ke vape, tapi kita punya goal untuk membuat orang tuh berhenti dari rokok dan berhenti dari vape. Gue sendiri tuh kalau nggak salah dalam 3 tahun tuh gue membuat 1.562 orang berhenti Ngerokok. rokok dan berhenti vape. Dapat penghargaan Om. Sayangnya enggak, cuman maksud gua kalau gua ketemu sama oknum-oknum yang cuman bacot doang gitu ya bahwa wah lebih baik pakai berhenti ya berhenti aja. Iya. Berapa orang sih yang berhasil? Iya. Ya kan? Berapa orang sih berhasil? Tapi kan kalau yang ini kan udah jelas nih. Karena pengaruh lu. Iya karena pengaruh kita kan segitu kan gitu loh. Jadi ya real gitu loh. Karena kebanyakan yang bacotnya rame nggak ngerokok sama sekali juga. Jadi dia nggak ngerti kita tuh sebenarnya pengen berhenti bukan nggak pengen juga pernah nyoba juga, cuman kan gagal. Iya, betul. Betul. Gitu. Nah mereka nggak paham tuh kayak gitu-gitu. Tapi apa mungkin yang bikin si vape ini bisa hype banget juga karena banyak cewek juga yang nge-vape juga ternyata ya. Yang make iya. Karena bentuknya mungkin ya kalau si rokok kan ya cuma rokok doang, tapi kalau vape tuh bisa ya ada gantungannya yang bikin bagus, yang ada kalau buat cewek itu kayak cocok lah buat aksesoris kan, bisa buat gantung, ada gantungannya. Culture lah emang ya buat si nongkrongnya. device-nya bisa di custom gitu, mungkin jadi bikin perempuan juga banyak yang nyoba juga. Tertarik juga. Tapi yang gue lihat tuh ada 2, jadi ada tren. Ya tren. Keren ya. Ya mungkin dia tren, FOMO dan sebagainya lah ya. Yang kedua ada lifestyle. Ya betul. Ya lifestyle-nya tuh yang tadinya dia pakai rokok konvensional, Ganti. terus bisa ke switch. Nah gua udah banyak banget. Kalau Pak Dimas 1.000 mungkin bikin berhenti dua-duanya ya Pak ya. Iya, Mungkin saya juga dua-duanya. banyak, sampai hari ini tuh banyak. Dan ngomongin berhenti ngerokok itu nggak semudah itu loh. Iya, betul. Bahkan ada customer saya yang katanya sampai sakit dulu Pak pas berhenti. Karena sebenarnya detox sih. Iya. Ada berhenti dulu, ada pas berhenti tuh ada efeknya gimana-gimana. Begitu ke vape, nikotinnya masih terpenuhi. Tapi tarnya udah nggak ada. Tarnya udah nggak ada, betul. Gitu. Cerita Dan itulah. pernah ya di Jepang tuh mereka 4 tahun pertama pada saat mereka nge-launching IQOS itu gagal lah bisa dibilang. Tapi lucunya kalau di sana tuh tipping point-nya itu terjadi gara-gara 3 orang doang nih. Satu adalah seniman kaligrafi, satu lagi adalah tukang barber yang ngetop, satu lagi adalah ini DJ radio. Oke. Nah, Penyiar. penyiar. Jadi tiga-tiganya ini followernya banyak dan dia kasih testimonial bahwa yang barber bilang bahwa gue tuh perokok berat, tapi dia ngerasa nggak sopan aja megang pala orang tapi bau. Ya betul. Ya kan? Iya. Yang satu lagi dia kaligrafi Jepang tuh, saat dia nggak suka pada saat dia lagi asik-asik gini segala macam ada api jatuh, Abunya itu ya. bolong, kertasnya segala macam.
Nah, sama yang penyiar Penyiar radio, radio. karena dia bisa lebih all out di siarannya sambil ngebul. Betul. Tapi kalau dia ngerokok tuh ngerusak equipment. Ya bau juga. Betul, di- dan bau juga di studionya. ruangannya iya. Nempel soalnya kalau Iya. itu kan Iya. baunya. Jadi kadang-kadang yang bikin industri kayak ginian nih maju pada saat kreatif ketemu sama real testimonial dari konsumen gitu. Nah, gitu sih. Efeknya kelihatan nih ya. Iya. Ada kayak abunya mengganggu gitu, terus bau dari Ya, asapnya. intinya rokok nggak enak lah minus. Dimarahin sama perokok lu ntar lu. Enak lah gue bertahun-tahun Iya. jadi customer. Tapi customer udah enggak rokok. kan? Udah enggak. Ya kalau enak nggak berhenti om. Enaknya gue enak, cuman Tadi, bengek kayak gue gak suka. Iya, Oh, mengurangi bengeknya resiko nggak suka. tadi. Mengurangi Mengurangi resiko. Kalau dia enak tapi nggak bengek, gue sikat terus. Betul sih emang. Oke. Pak. Terakhir boleh Om mungkin sedikit edukasi kali ya buat teman-teman kita yang ya mungkin tadi ada yang mau FOMO nyobain vape padahal dia nggak ngerokok atau pokoknya edukasi nih buat teman-teman yang mau nyobain vape deh. Ya, Apa aja dari biar nggak takut ya. Ya sekarang kan gini ya, kembali lagi nih, yang mungkin lo sekarang ngerokok. Nah, jangan kata gue, jangan kata orang lain, lo cobain aja gitu. Pada saat badan lo itu ngerasa lebih enak, badan lo tuh nggak bohong gitu. Yang bisa bohong tuh orang kayak gue, kayak orang lain, kalau itu bisa bohong tuh. Cuman pada saat lo cobain terus lo ngerasa lebih enak, masa sih sampai lo dibohongin badan lo sendiri? Ya tuh berarti lo nggak deket, Iya, iya. nggak deket. Sama badan lo, Nggak akrab, berarti nggak akrab. nggak akrab. Apa badan sendiri nggak akrab? Ada loh gitu loh. Lo kan vapers juga tuh. gimana Vapers tuh? gua. Kalau gua sih vapers yang kedua. Gua nggak ngerokok sama sekali, tapi gua nge-vape. Oh, Pilihan gitu. berarti. Pilihan. Itu pilihan gua karena pilihan aja sih. Dia tuh ngomong gitu karena pengen enak ngambil aja. liquid ini nih ntar nih. Nggak boleh, nggak boleh. Mas Bayu satu. Oke lah kalau gitu. Iya. Teman-teman kalau misalkan mau beli produk ini lo bisa langsung ke tokonya King Vapor atau di Instagramnya ada Ada King Vapor. King Vapor. Betul. Atau Rockbar bisa juga. Instagramnya apa Om? Rockbar.co. Rockbar.co. Lo bisa dapat langsung aja ke tokonya bisa atau bisa pesen di online mungkin ya kalau di Rockbar bisa di marketplace. Oke, terima kasih Om Dimas. Edukasinya brother. mantap. Yang terima Thank kasih. you. Terima kasih. Thank you. Udah mau hampir ke sini. Thank you. Siap. Oke, teman-teman kalau gitu jangan Thank lupa you, Pak. untuk like, comment, subscribe, terus share juga video ini ke sosial media lo. Ajak teman-teman lo untuk nonton dan ramein di konten ini. Kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya di Kurva Tech Podcast.